Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Salam. kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, tentunya kita banyak syukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat masih dipanjangkan umur kita mengisi Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya. Tentunya kita berharap agar apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah SWT dan menjadi asbab hidayah bagi semua manusia. Jemaah yang berbahagia, bahwa perkara yang paling utama dalam kehidupan kita manusia ini adalah perkara iman. Karena iman itu adalah merupakan sebuah penggerak untuk melahirkan amal-amalan. Iman juga adalah merupakan sebuah dasar diterimanya semua amal. Tanpa ada iman yang sempurna, maka amal-amal kebaikan akan ditolak oleh Allah SWT. Dan iman juga merupakan sebuah kekuatan yang apabila ada di dalam diri setiap insan, maka Allah SWT akan berikan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kita bisa lihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan bagi kita apabila kita punya iman yang sempurna. Antara lain Allah firmankan, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Allah SWT akan memberikan sakinah, ketenangan jiwa hanya kepada orang-orang yang ada iman. Kemudian Allah SWT firmankan dalam ayat yang lain bahwasanya kalau saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Allah juga akan keluarkan keberkahan dari walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Bahkan para jemaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji bahwa akan mengangkat pemimpin ya yang baik apabila masyarakatnya itu ada iman yang sempurna. Wa adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji akan mengangkat ya menjadikan kalian menjadi pemimpin-pemimpin wa yastakhlifannahum fil ard. Menjadi pemimpin di muka bumi ya kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah SWT pernah mengangkat menjadikan orang-orang beriman dulu juga menjadi para pemimpin. Nah, saudaraku, kawan-kawan sekalian yang berbahagia dalam hati Allah SWT, sedemikian pentingnya lah perkara iman ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar imannya terus diperbaiki. Ya. Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang beriman, berimanlah kamu kembali kepada Allah. Jadi ada pesan implisit dari Allah SWT bahwa iman itu tidak bisa kita dapatkan secara taken for granted. Tidak bisa kita dapatkan sekali itu selamanya. Ya, tapi terus harus diremajakan, diperbarui, ditingkatkan. Ya, dan itulah salah satu pernyataan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, jadidu imanakum, masya Allah. Perbaharulah iman kalian, perbaharulah iman kalian. Sehingga para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami meningkatkan iman kami ya Rasul? Ya, maka Nabi katakan, akhru min qauli la ilaha illallah. Meningkatkan iman kita itu dengan memperbanyak, ya, memproklamirkan, memperbanyak, menanamkan keyakinan di hati kita akan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Nah, kawan-kawan sekalian berbahagia dalam hati Allah SWT. Kalau kita menghubungkan cerita kita ini kepada satu hadis Nabi SAW, bahwasanya iman itu memiliki 70 cabang. Ya, al-iman bid'un sittina wa sab'ina su'abatan. Ya, afdaluha, ya, iman yang paling tinggi itu kata Nabi adalah qaulu la ilaha illallah.
ucapan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, kalimat ini ya sebenarnya ringan dalam ucapan, tapi sebenarnya luas dalam pemahaman. Bahwa yang dikehendaki daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak hanya dia memahami artinya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tapi dia juga memahami maksud dan tujuannya. Itu meyakini bahwasanya atau mengeluarkan ya keyakinan kepada makhluk di dalam hatinya dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah SWT. Nah, maka kalaulah keyakinan itu duduk dalam diri kita, iman yang sedemikian duduk dalam diri kita, maka dipastikan ya hidup kita ini akan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak akan ada orang yang tidak jujur, ya. Tidak akan ada orang yang curang, ya. Masya Allah. Tidak akan mungkin ada orang yang mengangkat pemimpin atau memilih pemimpin tidak didasarkan atas ya keyakinan, amal dan perilaku-perilaku keseharian yang baik. Nah, kalau iman itu sudah duduk dalam diri dia, maka dia dipastikan bahwa ya, apapun persoalan dalam kehidupan ini dia akan kembalikan kepada rule ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena persoalan kepentingan, bukan karena persoalan keuntungan, tapi bagaimana ya setiap sesuatu itu didasarkan pada ya mau dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada la ilaha illallah. Nah, itulah yang dikatakan Nabi iman yang paling tinggi. Wa afdaluha ya qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha ya imatatul adza anit thariq. Nah, dan yang paling rendah ya adna kata Nabi SAW adalah membuang duri daripada jalan. Wah, ini adalah merupakan sebuah kalimat yang sebenarnya syarat akan makna yang mendalam. Bahwasanya membuang duri saja dari jalan itu iman yang terendah. Bagaimana kalau menyelamatkan orang ya daripada azabnya Allah SWT. Bagaimana kalau menyelamatkan bangsa dan negara daripada kehancurannya? Bagaimana kalau menyelamatkan kepemimpinan negeri daripada ya dipimpin oleh orang-orang yang kualitas iman dan amalnya masih perlu dipertanyakan. Nah, maka perjuangan-perjuangan ke arah itu tentunya ya menempati posisi iman yang tinggi. Ya, lebih tinggi daripada sekedar membuang duri dari perjalanan. Ya. Atau dengan kata lain, ya, kita tidak bisa meremehkan bahwasanya perjuangan-perjuangan untuk menyelamatkan orang lain daripada azab Allah SWT, perjuangan untuk menyelamatkan bangsa dan negara daripada kehancurannya, itu juga tanda orang beriman. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau ada orang yang masa bodoh akan keselamatan bangsa dan negara, ya, kalau ada orang yang mengatakan itu tidak terlalu penting bagi kita, ya, terserahlah siapa saja pemimpinnya, maka dipastikan itu lahir daripada ucapan orang-orang yang tidak ada iman di hatinya. Membuang duri dari jalan dalam arti menyelamatkan orang daripada penderitaan itu adalah merupakan iman yang terendah Nabi. Maka lanjutan hadis tadi bisa bersabdakan wal haya'u syu'abatun minal iman. Dan adanya rasa malu itu adalah merupakan juga bahagian cabang daripada keimanan. Rasa malu, Masya Allah, malu korupsi, malu untuk menerima gratifikasi, malu untuk ya deal-deal dengan ya satu kesepakatan-kesepakatan yang mengorbankan agama, Masya Allah. Malu untuk bermaksiat kepada Allah SWT, ya. Malu untuk melakukan berbagai hal yang dimurkai oleh Allah SWT, itu juga bahagian dari iman. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia dalam hati Allah, maka sedemikian pentinglah ya kedudukan iman dalam diri kita, maka ya hendaknya itu menjadi sesuatu yang menjadi pokok ya, primadona ya yang mesti kita upayakan. Nah, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para kaum salafus soleh terdahulu, ya,
dengan adanya iman yang sempurna dimiliki mereka, maka memang keamanan dan ketertiban dunia tercipta. Itu ketika ya, ada seorang yang menjual tanahnya, ya, menjual tanah kepada seorang sahabat. Lalu kemudian ketika sudah ada transaksi, maka yang membeli tanah tersebut mengolah, ya, mengeksploitasi, ya, mengolah tanah tersebut. Ternyata didapatinya di tanah tersebut ada sebongkah emas. Maka yang membeli tanah tadi kemudian mendatangi orang yang menjual tanah dan menyatakan bahwasanya saya menemukan emas ini di dalam tanah yang saya beli. Akad jual beli kita adalah akad jual beli tanah, bukan akad jual beli isi tanah. Maka karena saya menemukan ini, maka ini emas harus saya kembalikan kepada Tuhan. Subhanallah. Karena saya tidak pernah berakad, ya, akan membeli emas ini dari tanah yang saya beli tadi. Maka si penjual mengatakan tidak. Kalau saya sudah jual tanah, maka saya sudah menjual segala macam bentuk dan isinya. Itu milik Tuhan, milik Anda. Maka akhirnya mereka berdebat. Masya Allah. Si pembeli tetap ingin mengembalikan emas tersebut. Si penjual tetap mengatakan bahwasanya itu adalah milik daripada si pembeli. Akhirnya persoalan itu dibawalah kepada hakim untuk diputuskan. Bayangkan kalau itu terjadi, Bapak sekalian, di kehidupan kita hari ini. Masya Allah. Yang pasti si pembeli tidak akan pernah mau melaporkan itu. Ya, maka dia akan mengambil secara diam-diam. Ya. Pun bahkan kalau ada si pembeli yang seperti itu, si penjual pun langsung akan mengambil itu seketika dan menganggap bahwasanya si pembeli tanahnya adalah orang yang bodoh. Ya. Tapi karena keimanan yang ada dalam diri mereka, mereka tidak punya keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya, dan itu adalah merupakan manifestasi daripada keimanannya, maka mereka sama-sama bertahan untuk tidak mau memiliki dan menguasai itu emas. Maka singkat cerita, tuan-tuan berbahagia dan rahmati Allah, perkara itu dibawakan ke hakim. Maka mereka berdua mendelegasikan, ya, ke persoalan ini bulat-bulat kepada hakim. Apapun keputusan hakim mereka akan terima. Bayangkan, ya, karena hakimnya juga orang beriman, maka dia pun, ya, tidak mengambil keuntungan daripada itu. Bayangkan kalau hakimnya bukan orang yang punya iman yang sempurna, dipastikan maka dia akan melakukan berbagai cara pembenaran hukum hingga akhirnya kepemilikan emas itu pasti berpindah kepada dia. Nauzubillah min zalik. Iya, itu ulah yang dilakukan oleh aparat-aparat yang tidak memiliki iman. Kalau aparat yang memiliki iman, tetap yang akan menjadi dasar pijakan penetapan hukumnya adalah perintah-perintah Allah. Maka akhirnya perkara itu dikembalikan kepada mereka. Ya, dikembalikan kepada si penjual dan si pembeli tadi. Dengan catatan, kalau kalian tidak mau terima ini, ya, si pembeli tanah tidak mau terima karena merasa tidak ada dalam akad, si penjual tanah pun tidak terima karena merasa kalau dia sudah jual tanah berikut dengan isi-isinya, maka akhirnya si hakim memutuskan, ya, agar anak dari mereka berdua dinikahkan dan emas itu, sebongkah emas itu diberikan kepada mereka yang menikah itu untuk biaya hidupnya. Masya Allah. Jadi si penjual punya anak perempuan, si pembeli punya anak laki-laki, dinikahkan dan bongkar emas itu diberikan kepada mereka. Subhanallah. Cuma sekalian tuan-tuan yang berbahagia, itu sekelumit gambaran ya bagaimana keimanan itu memang melahirkan sesuatu yang sangat-sangat spektakuler dalam kehidupan. Kita ingat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang anak perempuan ya bertengkar dengan ibunya gara-gara ingin menambah, ya, eh, air ke dalam susu perahan yang akan mereka jual. Ya, diriwayatkan dalam kisah, dikisahkan dalam sebuah cerita dan riwayat bahwasanya ketika seorang pedagang susu, ya, ya, seorang anak gadis dan ibunya, ya, ibunya janda, anak itu yatim, ya, dan usaha mereka, sumber penghidupan mereka adalah menjual susu.
Ya, maka di suatu musim paceklik, di musim kering, ya kambing-kambing mereka tidak banyak mengeluarkan susu. Akhirnya, ya pendapatan mereka pun berkurang. Maka si ibu akhirnya menawarkan, nah bagaimana kalau di tampungan susu kita itu kita tambah air saja. Nah, biar makin banyak sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan seperti mana masa-masa sebelumnya. Apa kata si anak? Jangan ibu, itu namanya kebohongan, itu namanya ketidakjujuran, itu namanya kecurangan. Masya Allah, ya, ya, bukan sekedar suara yang dia tukangi, masya Allah ya. Ya, ini ya, susu yang jelas-jelas orang tidak akan tahu itu. Ya, kalau apa namanya, kalau rekapitulasi suara bisa dibaca, ya kan? Tapi itu pun ya dengan segenap ketidakjujuran orang melakukan juga manipulasi-manipulasi. Nah, kata si anak perempuan tadi jangan, ya kata si ibu Khalifah nggak akan tahu, masya Allah. Pikir si ibu, ya anaknya itu takut melakukan itu karena akan mendapat sanksi hukuman daripada Khalifah. Kata si ibu, Khalifah tak akan tahu, Umar tidak akan tahu perbuatan kita ini, dan masyarakat pun tak akan tahu. Ya, apa kata anak gadis? Walaupun Khalifah tidak tahu, Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Khalifah pasti tahu. Masya Allah. Tetap dikembalikan cerita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan berbahagia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya lagi-lagi kehidupan para sahabat sangat memberikan contoh teladan bagaimana iman kepada Allah betul-betul menjadi sebuah ya, pembatas untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai kepada bahasan terakhir ya, bagaimana para sahabat itu bisa mendapatkan iman yang sempurna. Ya, kalau kita telusuri kepada kisah-kisah pada kehidupan para sahabat, didapatkan ya kesimpulan bahwasanya mereka itu ya untuk mendapatkan iman dengan mujahadah yang tinggi, dengan susah payah yang besar. Ya, sehingga dengan susah payah itulah Allah SWT menanamkan ya kepada mereka kecintaan-kecintaan untuk mentaati perintah Allah. Sesuatu yang terdapat dalam perjuangan itu biasanya lebih berarti, lebih berkesan ketimbang sesuatu yang terdapat dengan mudah dan gampang. Maka iman di antara iman di diri para sahabat karena mereka mendapatkannya dengan penuh perjuangan, susah payah, tungkus rumus, banting tulang, bahkan nyawa dikorbankan, ya, maka akhirnya mereka betul-betul kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan hidayah untuk menuju atau menaati atau mengamalkan jalan-jalan menuju kepada kami. Saya kira kawan-kawan sekalian ini sebagai ya pembuka kata kita, ya sebagai pengingat ya tazkirah di antara kita semua, ya mengulang-ulang kaji di antara kita semua dengan maksud dan tujuan adalah bagaimana ya kita berharap dengan perbaikan iman ya di diri kita semua ini dengan usaha iman yang kita lakukan dan mengajak orang lain untuk juga sama-sama mengusaha iman, maka akan terciptalah trickle down effect. Maka efek yang berkelanjutan sehingga pada akhirnya seluruh anak bangsa negeri kita ini ya akan sungguh-sungguh mengamalkan perintah-perintah Allah SWT sehingga akan tercipta ya ketika mereka jadi hakim mereka akan memberikan hukum dengan sempurna. Ketika mereka menjadi KPU mereka akan merekapitulasi ya angka dengan jujur. Ketika mereka jadi polisi maka mereka akan betul-betul menegakkan Kamtibmas dengan baik. Ketika mereka jadi tentara betul-betul ya kewibawaan bangsa dan negara yang dikedepankannya. Ketika mereka jadi presiden, maka mereka akan betul-betul mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan anak dan keluarganya. Maka ya itulah kenapa kita ya selaku orang-orang yang bergabung di dalam dakwah Islamiyah Indonesia ini Allah berikan mandat dan amanat
untuk menjadi pejuang-pejuang iman, menjadi pejuang-pejuang yang ya mengusahakan agar iman semua anak bangsa Indonesia ini menjadi kuat dan meningkat. Nah, pada akhirnya ya hukum-hukum Allah SWT bisa tegak. Hukum-hukum Allah bisa tegak di muka bumi ini ya manakala perangkat-perangkatnya kita perbaiki. Perangkat yang paling utama adalah perangkat software, yaitu kita SDM-nya ya kita perbaiki. Baru kemudian meningkat lebih tinggi lagi sistemnya, masya Allah, sistem kita perbaiki. Ya bagaimana sistem ya bernegara ini betul-betul sesuai dengan hukum Allah. Sehingga para pemangku-pemangku kepentingan ya yang bergerak di bidang hukum ini, aparat penegak hukum, dia betul-betul menerapkan hukum Allah karena dia meyakini akan peringatan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humus zalimun. Siapa yang tidak menjatuhkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir, fasik dan zalim. Allahu Akbar. Ya. Afwan Ustaz, suaranya termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ustadz Zaldi. Ini pemaparan yang singkat padat ya, berisi dan mengingatkan kita dengan dengan jelas ini, dengan sangat tegas bagaimana kita juga mempertebal dan menguatkan iman yang kokoh, tapi juga sekaligus juga dengan mengisinya dengan amalan gitu. Jadi tidak bisa separuh-separuh. Ustadz, sudah pukul 22.24, masih ada waktu. Boleh kalau misalnya ada jemaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin komentar kali Ustadz ya. Boleh Ustaz, Ya, insyaallah. silakan kepada jemaah pada peserta kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditambahkan barangkali mengenai apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizaldi. Tadi kita sempat lihat ada Ustadz Abu Dedat sempat bergabung nih, tapi beliau sudah hilang nih, sudah terpental dari ini. Tapi insya Allah nanti dengan Ustadz Abu Dedat kita belajar kristologi nanti pada tanggal 30 Maret. 30 Maret nanti, maaf 3 April, 3 April. 3 April nanti sesi beliau sore, insya Allah nanti akan bersama Ustadz Abu Dedat membahas mengenai kristologi. Baik, silakan kepada Ikhwan Akhwat, kepada peserta jemaah sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan, dibuka. Ini ada komentar Ustadz dari Ustadz Ibrahim Koto di Batam ya, mungkin menambahkan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di samping iman diperkuat, maka agar yang imannya kuat ini dapat bersikap, maka perlu kekuatan proteksi dari pihak lain yang punya iman atau solidaritas para seiman yang sama. Ini komen ya dari Ustadz Ibrahim Koto. Jadi menurut saya ya ini tidak bisa dibantah nih Ustadz ya. Nah, jadi ya, sepakat kita. ya, betul. Jadi dibutuhkan solidaritas, bukan hanya tadi iman kuat, amalannya kencangkan, tapi juga ada solidaritas. Ini kesatuan yang nggak terpisahkan. Syukran Ustadz Ibrahim ya, yang di Ya, Batam. makanya tambahan. Memang begitulah hendaknya. Ya, wujud daripada keimanan itu kan tidak bisa kita lakukan secara personal, tapi harus secara komunal bersama-sama. Nah, itulah salah satu mungkin ya pemaknaan daripada firman Allah SWT. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu ya. Allah tidak akan merubah kondisi komunal ya eh, sampai kita merubah kondisi secara personal. Jadi memang tahapannya perubahan personal masing-masing individu, baru nanti akan tercipta perubahan secara komunal. Itu mungkin bahasa Pak Ibrahim Putu tadi, ya adanya apa tadi namanya eh, kepedulian dan segala macamnya. Nah, pada gilirannya memang kita harus meng, me, apa namanya itu
menuju kepada perbaikan iman secara bersama-sama untuk melakukan perbaikan ya ke seluruh sendi kehidupan juga secara bersama-sama. Sehingga demikian Ustaz. Baik, baik Ustaz. Nah, ini sangat tegas. Alhamdulillah. Jazakallah. Ustaz, masih ada pertanyaan satu lagi karena masih pukul 22:27. Kalau masih ada, kami masih Ya. persilakan satu kesempatan. Mungkin ya, the last one mungkin Ustaz. The last one ya, the last one. Ini ada Ustaz Dr. Suyito, Yusuf Suyito, Ustaz, ahlan wa sahlan. Ada barangkali komentar? Ustaz Dr. Suyito? Oh tidak, Tidak. tidak. Saya hanya jadi follower saja, pengikut, partisipan saja. Ya, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Kelihatannya emang Dr. Suyito itu guru saya Ustaz. Enggak, bohong itu. ini dua-duanya saling merendah ini. Baik Ustaz, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Baik Ustaz. Singkat, tepat, Amin, Ustaz. dan ringkas dan juga berisi insyaallah. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Rizaldi Sregar atas kesempatan untuk bertemu dengan Ustaz pada malam ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Saya sempat ke Batam September lalu untuk investigasi Rempang, tapi nggak sempat ketemu ya. Oh, kita kebetulan di seberangnya Ustaz. Oh, itu di Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang. Saya juga nyebrang. Saya juga nyebrang, Ustaz. Ketemu dengan Pak Prof yang di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya, Ustaz ya Raja Haji gitu ya dengan Ustaz Sulan. Jadi, insya Allah akan main ke sana lagi. Baik. Oke, baik. Baik, ikhwan sekalian, alhamdulillah kita cukupkan. Mari kita tutup sesi kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian pada malam ini. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallah semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.